Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyal karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah luput memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kewajiban kita hanya bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah subuh Masjid Anas rahimakumullah, pagi ini saya akan menyampaikan tentang rahmat Allah dan ampunan Allah. Jadi di dunia ini yang paling kita perlukan itu adalah rahmat dan ampunan Allah. Dua ini adalah merupakan sesuatu yang sangat kita perlukan, yang sangat kita butuhkan, bahkan harus super prioritas. Enggak cukup prioritas nih, tapi super prioritas. Kenapa? Karena keduanya ini belum ada jaminan apakah kita nantinya mendapatkan rahmat untuk masuk surga, apakah nantinya kita mendapat ampunan sehingga terbebas dari api neraka. Kan dua itu Pak ya yang kita butuhkan, rahmat dan ampunan Allah. Beda mungkin kalau dengan rezeki. Rezeki udah diukur belum Pak? Udah dijamin belum Pak? Udah Pak. Bahkan sampai mati rezeki kita sudah dijamin. Masalahnya kita nggak tahu ya, berapa banyak sedikitnya, di mana turunnya. Ya. Itu rahasia Allah. Tapi Allah sudah menjamin. Sebagaimana Rasulullah katakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Itu riwayat Baihaqi. Jadi semua rezeki sudah ditentukan, sedangkan rahmat dan ampunan Allah kita belum tahu. Apa gunanya sih kita meminta rahmat ini? Karena rahmat inilah yang mengantarkan seseorang masuk surga, bukan karena amalannya. Sebaik dan sebanyak amalan soleh seseorang bukan juga jaminan masuk surga. Karena dikatakan tadi masuk surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Jabirin qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmati minallah. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya, tidak juga aku, kata Nabi, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Maka kita mutlak minta rahmat Allah serta ampunan Allah agar kita dijauhkan dari api neraka dengan kita minta ampunan, ya, sehingga maksud dari hadis ini adalah supaya kita masuk surga tanpa hisab. Itu kan kita yang perlukan ya Pak ya. Jangan masuk surga saja, tapi masuk surga tanpa hisab. Nah, selain minta rahmat dan ampunan yang super prioritas tadi, maka yang lain bagaimana Pak? Sedangkan Allah sudah tentukan rezekinya, jodohnya, nasib baik buruknya. Jadi selain itu semua sih ditentukan, akan tetapi kewajiban kita sebagai hambanya harus ikhtiar atau kasab, berusaha dan berdoa. Kapan? Ya, semua itu ditentukan Pak. Rezekinya, jodohnya, nasibnya tadi, yaitu ketika kita berada di kandungan ibu kita dalam masa 4 bulan. Supaya yakin, saya bacakan hadisnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah apa Pak? Nutfah apa? Air mani. Air mani Pak, nutfah. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Al-alaq itu loh Pak, surat al-alaq, segumpal darah. Selama waktu itu juga, yaitu 40 hari, kemudian menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Jadi sudah terbentuk janin ya, manusia. Selama waktu itu juga, lalu diutuslah malaikat kepadanya. Lalu malaikat itu meniupkan ruh kepadanya, dan ia diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, yaitu 1, menulis rezekinya. Oh, berarti rezeki ini sudah dijamin. Kewajiban kita tadi hanya ikhtiar dan doa, atau kasab dan doa. Kemudian ajalnya, matinya,
itu agar kita hati-hati, nggak sembarangan, Pak. Kita tahu di depan kita jurang, ya mesti hati-hati. Supaya kematian kita menjadi baik. Kemudian yang ketiga, amalnya. Supaya mendapatkan amal yang baik, harus belajar, Pak, menuntut ilmu. Yang keempat, yaitu nasib buruk dan baiknya, celaka dan keberuntungannya. Maka seseorang hamba harus bertawakal, Pak. Banyak berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada di antara kamu yang melakukan amalan penduduk surga, dan amalan itu mendekatkannya ke surga, sehingga jarak antara dia dan surga kurang lebih 1 hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk neraka, sehingga dia masuk di dalamnya, masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, dan sesungguhnya ada seorang di antara kamu yang melakukan amalan penduduk neraka, dan amal itu mendekatkannya ke neraka, sehingga jarak antara dia dan neraka hanya kurang lebih 1 hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk surga, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita mencermati hadis ini, dalam tanda kutip agak membingungkan ya, Pak. Masuk kita beramal baik, beramal soleh, udah mau masuk surga, tiba-tiba dilempar ke neraka. Kan rasanya kontradiktif ya. Apa yang salah pada dirinya itu sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka? Ya itu tadi, menurut hadis tadi, karena dia di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka dan sebaliknya. Untuk itu kita sebagai hamba harus cerdas, harus canggih dalam beragama ini, Pak. Berusaha. Ya, seperti saya juga berusaha, Pak. Terus berusaha mengupgrade diri kita untuk lebih bagus, untuk lebih kafah sebagaimana Allah perintahkan dalam beragama ini. Dengan cara kita memohon kepada Allah berupa rahmat dan ampunannya. Nah, seringnya nih kebanyakan orang sering memohon dalam bentuk rezeki aja, Pak. Kebanyakan rezeki terus. Ya memang nggak salah, ya. Akan tetapi skala prioritasnya itu masih di bawah permohonan kita mengenai rahmat dan ampunan. Kalau seseorang sampai banyak bermaksiat, bergelimang dosa, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Pasti kalau seseorang hamba kembali kepada Allah, pasti Allah ampuni. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqbatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini artinya banyak bergelimang dosa, banyak bermaksiat.
Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semua dosa diampuni. Karena dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, orang Muslim, orang Islam itu dilarang berputus asa, Pak. Sangat dilarang untuk berputus asa. Karena putus asa ini adalah dua sifat dari orang yang satu sesat, yang kedua sifat orang kafir. Sesat yaitu tidak mengikuti petunjuk, dan kafir karena membangkang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Mereka menjawab, kami menyampaikan berita gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Maka Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-Nya kecuali orang-orang yang sesat. Oh, berarti orang yang sesat ya, itu tadi dikategorikan orang yang berputus asa. Orang yang memilih jalan selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat sesat. Kemudian sifat yang kafir adalah surat Yusuf ayat 87, Pak. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani yashabu fahassasu mi Yusufa wa akhihi wa la tai'asu mirrauhillah innahu la ya'asu mirrauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jadi dua sifat tadi adalah orang yang berputus asa yang disematkan oleh Allah untuk orang yang sesat dan orang kafir. Oleh sebab itu kita tidak boleh pesimis, Pak. Jangan berkecil hati terhadap karunia-Nya. Siapa saja yang jatuh dalam perbuatan terlarang ini, berarti ia telah sama dengan orang yang sesat dan kafir tadi, Pak. Bahkan ini merupakan suatu dosa yang besar. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang dosa-dosa yang besar, beliau menjawab, asyirku billah wa tai'asu mir rahmatillah, yaitu syirik kepada Allah, itu dosa sangat besar, dan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, di surat Az-Zumar tadi kan dikatakan mengampuni dosa-dosa semuanya, Pak. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Lalu bagaimana caranya agar dosa-dosa itu diampuni, Pak? Caranya gimana, Pak? Yaitu kembali kepada Allah, alias taubat. Dengan cara taubatan nasuha. Karena Allah itu senang dengan orang yang bertaubat.
itu Allah katakan di surat Al-Baqarah 222 ini. Di situ Allah katakan apa? Saya suka dengan orang yang kembali, orang yang bertaubat di akhir kalimat itu, Pak. Karena dengan senang orang yang bertobat ini, maka orang yang bertobat dari dosa-dosa itu adalah seperti bayi yang sedang lahir, Pak. Berarti ketika seseorang itu tobat kepada Allah, seperti bayi lahir, nggak ada dosa lagi, Pak. Apa kata Nabi? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Bertobat dari dosa seperti nggak punya dosa. Kan enak, Pak. Tadi Allah mengampuni semua dosa-dosa, terus kita bertobat. Setiap ada kesalahan, kita kembali kepada Allah. Karena kita tidak luput dari salah ini, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib, dosa itu seperti penyakit, Pak. Dosa itu seperti penyakit, nggak ada. Ya, apa kan yang mau jadi penyakit, Pak, punya penyakit itu. Dan taubat itu adalah obatnya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Dan berpaling dari itu semua adalah obat yang paling mujarab. Tapi sayang disayang, masih banyak orang yang nyimpen dosa, Pak. Kok bisa gitu, Pak? Ada dendam, hujan ya. Allahumma shayban nafi'an. Orang kok bisa nyimpen dosa itu? Kenapa nggak dilepas saja gitu? Padahal kalau orang itu nggak sempet tobat sampai dicabut, dan kasihan, Pak. Maka segeralah, Pak. Segera kita terus bertobat kepada Allah. Agar apa? Ketika kita dicabut nyawanya, kita menjadi tenang, Pak. Maka taubat ini harus disegerakan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Poinnya di situ, Pak. Bersegera mencari ampunan Tuhan. Jangan sampai lengah. Jangan sampai kita menunda-nunda. Bersegera untuk bertaubat. Dan jangan khawatir, taubat itu pasti diterima, Pak. Pasti diterima. Tetapi dengan syarat dan ketentuan, ya, seperti iklan, Pak. Syarat dan ketentuan harus berlaku. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargih. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai tenggorokan. Dalam redaksi lain ditambah dengan sampai matahari masih terbit dari timur. Selama nafas belum di tenggorokan, selama matahari masih terbit di timur, berarti taubat masih diterima. Maka banyak kesempatan, Pak. Banyak kesempatan untuk bertobat. Jadikan ampunan dan taubat bukan hanya dosa-dosa yang kita perbuat, Pak. Tapi dosa-dosa yang telah dilakukan, tetapi dosa-dosa yang dulu belum ditunaikan, Kak. Kewajiban-kewajiban yang belum dilakukan.
Sehingga dosa yang kita perbuat dan kewajiban kita yang belum ditunaikan itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa sebanyak dan sebesar apapun Allah itu tidak peduli. Yang penting mohon ampun, bicara sama Allah dan kembali kepada Allah. Rasulullah SAW telah bersabda nih dalam sebuah hadis qudsi. Ini saya dapat hadisnya gundul, jadi nggak bisa baca saya kalau gundul. Rasulullah SAW bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Ya, Allah nggak peduli seberapa besar dosanya. Yang penting mohon ampun. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit dan engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Diumpamakan sebanyak awan di langit, tak terhingga itu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau datang menemuiku dengan syarat satu, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh ampunan itu. Hadis riwayat Tirmizi. Betapa rahmat dan ampunan Allah begitu luas, seberapa banyak dosa kita yang tidak terhingga, Allah tidak peduli. Yang penting bicara sama Allah, minta ampun sama Allah. Kemudian tadi diberikan syarat, yaitu tidak syirik kepada Allah. Dah itu. Semua tergantung kepada Allah, Allahus Samad. Sehingga karena rahmat Allah itu begitu luas, ampunan Allah itu begitu luas, sampai-sampai mengalahkan kemurkaannya. Maksudnya adalah bahwa hakikatnya adalah Allah memberikan kesempatan untuk bertobat sebelum datang murka Allah. Rahmat Allah itu mendahului murka Allah. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lamma fadallahul khalqa kataba fi kitabihi ala nafsihi wa huwa maudu'un indahu inna rahmati taghlibu ghadabi. Tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Jadi Allah mendahulukan rahmatnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas juga menunjukkan kasih sayangnya Allah begitu luas diberikan kepada makhluknya, sehingga ada kesempatan setiap saat makhluk itu berbuat dosa untuk minta ampun dulu, untuk bertobat dulu. Begitu agung dan luasnya rahmat Allah itu, sehingga rahmat itu baru satu diturunkan di dunia, digunakan untuk semua makhluknya. Padahal Allah mempunyai berapa, Pak? Berapa rahmat? 100 rahmat, Pak.
yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya hingga selamat masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Dia pegang di sisinya 99 rahmat. Dan dia turunkan di bumi satu bagian dengan satu bagian tersebut dengan makhluk yang saling berkasih sayang. Sehingga seekor binatang mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir menginjaknya atau menimpanya. Begitu besarnya kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Allah menjadikan rahmat kasih sayang itu satu bagian saja di bumi ini. Tapi nanti bagian di akhirat ketika masuk surga ada 99 rahmat. Dari hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya seorang mukmin mengetahui segala bentuk hukuman yang ada di sisi Allah, seorang mukmin yang mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah, niscaya tidak akan ada seorang pun yang masih berhasrat masuk surga, Pak. Saking hebatnya siksaan itu, Pak. Dan kalau seandainya seorang kafir mengetahui segala bentuk rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak akan ada seorang pun yang berputus asa dari meraih surganya. Orang kafir, Pak, kalau tahu bahwa di sisi Allah itu ada rahmat, dia tidak akan berputus asa untuk mendapatkan surganya. Pasti dia akan mentaatinya. Makanya dikatakan di atas tadi, orang kafir itu adalah disifati orang yang berputus asa. Itulah sebabnya manusia sesungguhnya kan sudah dinas tempat salah dan lupa. Sering bermaksiat, bergelimang dosa, padahal dengan sadar. Lupa kalau Allah itu punya rahmat. Ya, karena memang manusia sudah disifatin dengan sifat lupa. Al-insanu makhlul khata wa nisyan. Ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sehingga ketika melakukan hal itu, maka jangan putus asa, mohon ampun dan bertobat, dan yang penting jangan syirik kepada Allah. Udah. Maka dengan itu semua Allah nggak peduli, Pak, dengan dosa-dosanya, Pak. Seberapa banyak, seberapa besar dosa-dosanya Allah nggak peduli. Yang penting minta ampun, jangan syirik, jangan putus asa. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Nah, mengenai ampunan ini ada kisah. Ada kisah di mana seseorang pada masa hidupnya ia bergelimang dosa. Ia banyak bermaksiat kepada Allah. Tapi karena dia yakin bahwa ada Allah nanti yang akan menyiksa, artinya dia masih percaya ada Allah. Dia itu sangat ketakutan. Maka ketika orang tersebut nanti waktu meninggal, dia berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, jika nanti ayah meninggal, maka bakarlah aku,
bakarlah jasadnya. Dan tidak hanya sekedar dibakar, setelah dibakar jasadnya yang separuh dibuang ke laut, yang separuh dibuang ke darat. Dia memakai akalnya sendiri karena saking takutnya dia nanti akan disiksa karena dia banyak berdosa. Dia menggunakan akalnya sendiri untuk memisahkan jasad yang sudah dibakar di laut dan di darat. Tapi dia nggak ingat Allah itu maha kuasa. Kun fayakun. Maka Allah memerintahkan kepada laut untuk mengumpulkan jasad yang dibakar tadi, dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk mengumpulkan jasad tadi, dijadikan satu dan kembali seperti semula. Maka orang itu ditanya sama Allah, kenapa kamu berbuat seperti itu? Apa jawaban orang itu? Ya Rob, Engkau maha tahu, pasti Engkau akan menyiksaku karena aku banyak berbuat dosa. Sehingga karena rasa takutku, rasa khosyah, takut yang sangat besar, maka aku menyimpulkan untuk membagi jasadku. Setelah dibakar, saya buang. Saya berwasiat kepada anakku, dibuang ke darat dan di laut. Apa kata Allah? Karena rasa takutmu dan kamu percaya masih ada Allah, aku ampuni. Tapi ini nggak bisa dipraktekkan kepada kita, Pak. Ini dikisahkan oleh Muslim dan Bukhari, Pak. Jadi begitu besar, begitu luas ampunan Allah, sehingga orang yang mempunyai rasa takut saja, walaupun dia bergelimang dosa, Allah ampuni, Pak. Beda orang yang mengingkari Allah, yang menafikkan Allah. Ini orang itu masih percaya adanya Allah. Di mana dia percayanya? Karena dia yakin akan disiksa tadi, Pak. Yang menyiksa kan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa percayanya, rasa takutnya kepada Allah, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya. Untuk itu setelah mengetahui betapa luas rahmat dan ampunan Allah ini, maka seharusnya kita sebagai orang muslim tetap bersemangat untuk menggapai. Jangan berputus asa. Terus kita bicara kepada Allah, sama Allah, kita minta ampunan dan rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak disifati sebagai orang yang sesat dan orang kafir. Demikian, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kiranya masih ada waktu 7 menit ya, 10 menit ya, baik untuk diskusi. Silakan ya Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Walaupun sedikit agak-agak menaikkan sedikit. Bisa didengar juga. Jadi tadi diuraikan tentang kita yang dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah ya. Ini ada satu hadis, dua ya hadis ini. Pertama hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Muslim Hakim. Ini Anas radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti melakukan banyak kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertobat. Betul. Terkait dengan tadi yang telah diuraikan. Kemudian yang kedua ini hadis surat Ghazal
"Ya Rasulullah SAW, apa dosa besar itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, Iya. putus asa dari karunia Allah, dan putus harapan dari rahmat Allah." Nah, itu aja. Iya. Ini masih nyambung dengan apa yang tadi disampaikan. Iya. Nah, kita sebagai manusia yang hidup dalam satu lingkungan, tadi kalau dia harus tetap nanti bahwa manusia itu banyak masalah, punya hubungan antara internal di lingkungan kita sama teman. Itulah kewajiban kita untuk selalu senantiasa, karena manusia tadi memang tempatnya salah, Ya. untuk senantiasa saling Mengingatkan. mengingatkan. Ya. Atau sobil hak atau sobil sabar. Ya. Nah, ini mungkin untuk lebih biasanya saya akan bicaranya lagi dengan kedua hadis ini tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali, Pak. Karena memang kita sebagai manusia tadi saya katakan tidak luput dari salah dan lupa, Pak. Apalagi kita kan banyak bergaul, Pak. Kadang kita berbuat dosa. Maka seperti hadis tadi yang diriwayatkan oleh Anas tadi, Pak. Ya, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah bertaubat. Yaitu karena rahmat Allah mendahului murkanya, maka manusia itu diberi kesempatan, Pak. Bahkan ada hadis yang mengatakan dosa seseorang malaikat tidak mencatat sampai 6 saat. Mungkin bisa diartikan 6 jam. Jadi selama 6 jam itu, 6 saat itu malaikat belum mencatat dosa nih. Jadi ada kesempatan, Pak. Tetapi kalau orang itu berbuat baik, langsung dicatat sama malaikat. Nah, luar biasa, Pak. Jadi selalu dikasih kesempatan. Maka rahmat Allah mendahului murka Allah. Nah, ketika kita sudah tahu seperti ini, maka sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 135 itu, Pak. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan atau menzolimi diri sendiri, maka segera mengingat Allah. Nah, itulah kuncinya itu. Banyak istighfar, Pak. Ya. Sehingga dengan itu insya Allah kita banyak istighfar, banyak tobat kembali kepada Allah, bisa menyelamatkan kita. Dengan rahmat dan ampunan Allah itu pengennya kita masuk surga tanpa hisab. Tapi manusia pasti tidak luput dari salah dan lupa. Nah, dengan banyak kesempatan itu, ya mari kita terus mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada Allah, sehingga ketika nyawa kita dicabut, wah kita udah kembali. Itu Pak Yul ya. Sinkron kan ya? Ya. Silakan yang lain. Enggak ada, cukup? Kalau cukup ya kita tutup. Tinggal beberapa menit lagi. Baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk terus mengupgrade, menuntut ilmu, agar lebih banyak kita mempunyai bekal untuk di akhirat nanti. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.